Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Tiba-tiba berubah romantis. Siko dan Joe hanya bisa tertawa geli melihat Alia yang sudah memeluk sebelah kaki Boy, yang dia pikir itu adalah Daniel. Bisa ditumbuk aku sama Daniel kalau begini. Cemas Boy melihat istri Daniel yang sangat manja dalam tidur membuat jiwa jomblonya tersakiti. Astaga, maafkan istriku Boy, dia kalau tidur sangat manja, mungkin dia pikir kau itu aku. Ucap Daniel tanpa rasa cemburu memperbaiki lagi posisi tidur istrinya. Rengek Alia merasa tidak nyaman saat ada yang kembali memindahkannya. Sekarang Daniel membaringkan Alia tak lagi di sebelah kiri pahanya, melainkan di tengah antara kedua kakinya sehingga Alia bisa tidur dengan nyaman. Terus kalau malam ingin pipis gimana Nil? Kekeh geli Joe melihat Alia yang tidur sangat manja bikin gemas. Ya aku bawa, mana mau bocil padel ini ditinggal. Seolah senyum Daniel jika mengingat kelakuan istri padelnya itu. Kenapa nggak pada nikah aja sih kita dulu? Ini malah pilih jadi Casanova, sesal Ray yang malah merasa jengkel dengan pemikiran mereka dulu. Sudah, jangan menyesali masa lalu, mari perbaiki saja ke depannya, ucap Daniel meratap ketika temannya sambil tersenyum. Tidak, aku akan tetap seperti kebiasaan sekarang, sampai seseorang yang benar-benar tulus datang padaku, ucap Boy yang begitu menantikan hal itu dalam hidupnya. Aneh loh Boy, kalau mau dapat yang lebih baik, seenggaknya baik dulu, sanggah Joe. Percuma baik kalau cuma dimanfaatkan. Judas Boy sekarang dia sadar mana wanita yang tulus dan mana wanita yang cuma manfaatin doang. Diam kalian, aku ingin nonton, komplain Daniel merasa terganggu dengan teman-temannya yang terus beradu argumen. Suara lelah mereka menatap Daniel yang malah fokus menonton. 2 hari kemudian, Alia baru sampai di rumah, sudah sore sepulang kuliah, merasa cukup lelah dengan kegiatannya. Alia masuk ke kamar, langsung mandi. Selain merasa lapar, suaminya juga belum pulang. Beberapa menit kemudian, Alia sudah keluar kamar mandi memakai kimono dengan air yang masih beretes-tetes di rambut panjangnya. Daddy, senyum hangat Alia melihat suaminya yang ternyata sudah pulang. Dia duduk di tepi ujung ranjang. Hai sayangku, tatapan manis pria dewasa yang masih memakai setelan jas kantor lengkap itu. Saat Alia menghampirinya, Daniel langsung merangkul Alia agar duduk di salah satu pahanya. Daddy baru sampai atau udah dari tadi? Alia mengecup pipi Daniel yang terlihat cukup lelah itu. Beberapa menit yang lalu, senyum hangat Daniel merasa moodnya membaik saat Alia mengecup pipinya. Saat Alia bersalam, Daniel mengecup keringnya lalu mengambil buket bunga di belakangnya. Ini untuk istri Daddy yang paling cantik, bisik Daniel tepat dekat telinga istrinya yang duduk di bangku hadiah itu, lalu memberikan buket bunga pada Alia. Wah, sedang Alia terkekeh melihat suaminya yang tiba-tiba berubah romantis. Alia melingkarkan kedua tangannya di leher Daniel, lalu menatap suaminya sambil senyum-senyum merasa terpana melihat suaminya yang makin ganteng. Daddy habis potong rambut, tanya Alia yang diangguki Daniel. Daddy ganteng kan Al? Tanya Daniel menatap istri kecilnya yang masih memakai kimono mandi itu. Ganteng, pendapat Alia yang menghirup aroma harum buket bunga yang Daniel berikan. Mending Daddy mandi dulu biar kita bisa makan, Alia udah lapar, kata Alia menatap Daniel yang posisinya begitu dekat dengannya. Ayo cantik temani Daddy mandi, bisikan serak Daniel langsung mengangkat istrinya ke kamar mandi setelah meletakkan buket bunga itu kembali ke atas ranjang. Tapi Alia udah selesai mandi, rengek Alia yang masih memakai kimono itu. Mandi lagi yuk sama Daddy, bisik serak Daniel mendudukkan Alia di atas meja samping wastafel. .
Enggak dingin, komplain Alia. Kau tidak bisa menolakku cantik. Senyum penuh damba Daniel yang sedang melepas pakaiannya langsung di depan mata Alia. Dedi, rengek Alia saat Daniel tak hanya menurunkannya tapi juga melepas kimononya. Alia memeluk tubuh atletis suaminya saat Daniel menyalakan air shower yang langsung membasahi tubuh mereka. Dedi jangan, risih Alia saat Daniel tak hanya mengajaknya mandi tapi sudah main. Ayolah sayang, pinta Daniel dengan wajah imutnya membuat istri kecilnya tak bisa menolak. "30 menit kemudian. Lapar banget sayang," senyum gemas Daniel melihat Alia yang makan dengan lahap bahkan sudah 2 kali nambah. "Iya, selain lapar masakannya juga enak," komentar Alia yang sering makan menggunakan tangan itu, seperti sekarang. "Sayang kamu mau resepsi pernikahan kita setelah lahiran atau sebelumnya?" tanya Daniel. "Lahiran apa?" tanya Alia polos. "Kan kamu hamil cantik," jawab Daniel tersenyum lebar mengelus kepala istri kecilnya. "Mana ada hamil," jawab Alia mengelus perutnya yang masih rata. "Besok pagi kita periksa ya," ucap Daniel yang sudah selesai makan sedari tadi menunggu Alia siap makan. "Iya Dedi," patuh Alia walaupun dia tak yakin juga kalau hamil. Tapi tak mungkin juga menolak keinginan suaminya. "Ketemu lagi kamu sama Jack di kampus?" tanya Daniel dengan suara rendah. "Iyalah Dedi kan Kak Jack dosennya Alia," jawab Alia apa adanya. "Dedi nggak usah cemburu. Alia anggap Kak Jack itu cuma sebatas kakak nggak lebih kok," ucap Alia sadar akan kecemburuan suaminya. Tapi dia menganggap lebih sayang, lesu Daniel merasa bingung harus menjelaskan bagaimana lagi pada istri kecilnya. "Dedi sayang jangan cemburuan gitu dong, kan udah Alia jelasin semuanya," ucap Alia menatap Daniel yang sudah berubah ekspresi wajah datar itu. "Udahlah sayang kamu nggak akan pernah mengerti apa yang Dedi rasakan," lesu Daniel tiba merasa Alia tak bisa mengerti dengan perasaannya. "Dedi," panggil Alia yang masih duduk setelah makan menatap Daniel yang tiba pergi tanpa menunggu Alia lagi. "Ish, apalah Dedi ini?" Alia menatap punggung Daniel yang perlahan menghilang menaiki tangga. Alia berlari mengejar Daniel yang sudah sampai di seperempat tangga. "Jangan lari Alia," ucap Daniel berhenti melangkah mendengar langkah kaki Alia yang begitu cepat. Tapi Dedi tinggalin Alia," rengek Alia saat sampai dekat Daniel langsung bergelayut manja di lengan pria dewasa itu. "Ya kamu nggak bisa ngertiin dikit perasaan Dedi apa?" ucap Daniel kembali berjalan. "Astaga Dedi," gemas Alia juga bingung harus bilang bagaimana lagi pada suaminya. Lagian Alia juga bingung kenapa Daniel terlihat begitu cemas tak hanya sebatas cemburu sepertinya. "Harus gimana lagi sih Alia jelasin sama Dedi? Kami itu nggak ada hubungan apa, ucap Alia merasa aneh saja dengan suaminya yang begitu cemburuan sekarang bahkan terkesan posesif. "Iya, semua Dedi yang salah." Suara keras Daniel menghambur ke atas ranjang menutup seluruh tubuhnya dengan selimut.
Alia hanya berdiri terdiam menatap Daniel yang sudah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Huf, senyum jahil Alia. Walaupun setengah percaya, tapi beginilah suaminya sekarang sangat sensitif. Serta Alia juga teringat pesan teman Daniel padanya bahwa perasaan Daniel semakin sensitif. Tapi kalau dimainin balik pasti asyik. Dedi, panggil Alia yang terdengar begitu seram sampai Daniel yang menyembunyikan wajahnya di dalam selimut itu nyeri mendengar suara jahil Alia. Enggak, suara kecil Daniel dari balik selimut. Alia meloncat ke atas ranjang dan tiba tepat di punggung Daniel yang sudah merajuk itu. Suaminya aku, bisik penuh cinta Alia membuka selimut yang menutupi wajah Daniel lalu berbisik pada pria dewasa yang kini berubah menjadi selucu Pokemon itu. Enggak, kamu udah nggak sayang Dedi lagi. Buang muka Daniel berbaring telungkup menempelkan wajahnya ke bantal. Dengan seulas senyuman manis Alia berbaring lalu merangkul kepala Daniel agar masuk ke pelukan hangatnya. Enggak mau, kamu jahat. Daniel terus menjauh menginginkan perhatian lebih dari istri kecilnya. Dedi tenang. Gertak Alia yang membuat Daniel yang terus menjauh itu akhirnya tunduk. Bandel ya, orang peluk malah menjauh terus, omel Alia pada Daniel yang kini berbaring diam dalam pelukannya. Alia bisa merasakan Daniel tunduk padanya saat dia marah. Astaga! Apa benar ya Alia hamil? Tapi Dedi kena kehamilan simpatik. Batin Alia secara spontanitas mengelus punggung Daniel karena perubahan Daniel sangat signifikan. Alia menyelimuti Daniel dalam pelukannya itu sambil terus mengelus kepala Daniel yang kini juga membalas pelukannya. Tidur, tegas Alia pada Daniel yang malah mendongak menatapnya. Iya, jawab Daniel seperti orang takut dan langsung menutup mata. Ihas, gemes banget kalau nanti bebinya selucu Dedi sekarang. Senyum nakal Alia membayangkan anaknya nanti. Sayang Dedi House, pinta Daniel memasukkan tangannya ke dalam baju Alia. Tunggu sebentar, Alia kembali bangun dan keluar mengambilkan Daniel segelas air putih. Nyih, Alia memberikan pada Daniel. Enggak mau, cemberut Daniel memunggungi Alia. Astaga Dedi kenapa lagi? Suara sayu Alia melihat tingkah Daniel yang semakin aneh saja. Kamu jahat tinggalin Dedi sendiri, jawab Daniel kembali berbaring dan menutup wajahnya dengan selimut. Kan Alia ambilkan air buat Dedi. Alia kembali duduk di ranjang mengelus punggung Daniel yang berbaring memunggunginya itu. Ya, tapi kamu bisa suruh pelayan gak harus tinggalkan Dedi. Jawaban ketus Daniel merasa istrinya sangat tak peduli padanya sekarang. Huf, Alia menarik nafas panjang mencoba bersabar dan mengatur emosi. Alia sangat sadar bahwa perubahan sikap Daniel memang ada sebab. Ya udah maafin Alia ya. Emang gak seharusnya Alia ninggalin Dedi. Lembut Alia membuka selimut yang menutupi wajah Daniel lalu mengelus kepala suaminya yang sudah terlihat sedih itu. Kamu kenapa sih sayang? Gak bisa mengerti sedikit perasaan Dedi.
Lirih Daniel meletakkan kepalanya di paha Alia yang masih duduk itu. Alia ngerti sayang, lembut Alia mengecup pipi Daniel. Ya udah minum katanya haus, senyum Alia merapikan rambut Daniel yang sudah berantakan. Daniel duduk lalu meminum air yang diberikan Alia, tapi entah kenapa hati Daniel bawaannya sedih saja. Jalan keluar yuk Dedi, ajak Alia yang masih merapikan rambut Daniel yang terlihat murung itu. Tapi kan udah jam 9 malam, suara kecil Daniel menatap jam dinding. Lah apa salahnya? Kita kan suami istri nggak ada yang bakal marah juga, ucap Alia segera mengajak Daniel ke ruang ganti. Huf, Dedi udah kayak ayah kamu Al. Daniel semakin tak mood saat melihat tampilan istri kecilnya yang begitu modis seperti anak remaja. Alia tersenyum lalu segera memperbaiki tampilan suaminya, bahkan mengambilkan hoodie sweater senada dengan miliknya. Ih, gantengnya suamiku, klepek. Klepek Alia membuat Daniel tersenyum seketika saat menatap dirinya dan Alia yang memakai sweater senada. Dia terlihat tampan dan serasi dengan Alia. Ayok sayang. Bahkan sekarang Daniel jauh lebih semangat dibandingkan Alia. Biar Alia yang bawa mobil, ucap Alia saat mereka sampai di halaman rumah. Iya, jawab Daniel masuk mobil dan duduk di sebelah kemudi. Kita mau kemana sayang? Tanya Daniel pada Alia yang fokus menyetir itu. Ke pusat kota, jawaban singkat Alia yang fokus menyetir. Jangan terlalu laju bawa mobilnya sayang nanti Dedi pusing, pinta Daniel yang merasa sering pusing sekarang jika sering naik mobil. Bersambung.